selesai kita laksanakan pembacaan ya zikir harian kita, yaitu pembacaan Ratib Al-Atas. Mudah-mudahan dengan barokah ya bacaan ayat-ayat suci Quran, salawat ya, dan juga tawasul yang kita baca, ya Allah Subhanahu wa taala ya sembuhkan penyakit kita. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tausiah pada hari ini judulnya adalah 3 kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kekhawatiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Ya, yang mana mungkin kekhawatiran ini ya sudah diprediksi oleh Rasulullah ya semenjak 15 abad yang lalu, dan ternyata benar ya, mungkin di antara kekhawatiran Nabi ini sudah terjadi di era sekarang ini, bahkan mungkin di era-era sebelum kita sudah mulai terjadi. Saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, audionya. Ya, ini ada 3 hal ya yang menurut hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ada 3 hal ya yang Rasulullah khawatirkan kepada kita. Poin yang pertama adalah kata Rasulullah, inna mimma akhafu alaikum ma yaftahu alaikum sahabati dunya wa zinatiha. Kata Rasulullah apa ya? Inna mimma akhafu alaikum, sesungguhnya ya yang aku takutkan. Apa itu ma yaftahu alaikum sahabati dunya ya wazinatiha? Kata Rasulullah, yang aku takutkan, yang aku khawatirkan kepada kalian umatku nanti ya adalah dibukanya untuk kalian, ya terbukanya untuk kalian ya min sarwati dunia, yaitu perhiasan-perhiasan dunia dan keindahan-keindahannya. Ya, ini artinya apa? Ya Rasulullah sejak sudah mengetahui ya sudah memprediksi bahwasanya umatnya nanti ya akan terlena dengan keindahan dunia, akan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini mungkin sudah terjadi di era modern sekarang, ya di mana banyak ya umat-umat Rasulullah yang lebih mencintai kehidupan dunia ketimbang motivasinya untuk melakukan ibadah-ibadah yang bersifat akhirat. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'u hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya zuyyina lin-nasi, ya telah dihiasi kepada manusia, kepada orang-orang apa itu hubbu syahawati minan nisa, yaitu kecintaan. Orang-orang itu cinta ya kepada pasangannya, kepada wanita. Kalau yang wanita cinta kepada perempuan, cinta kepada laki-laki. Itu ya kata Allah, ya hubbu syahawati minan nisa wal banin, dan cinta kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahab, dan harta yang banyak yang berupa ya dari jenis emas dan perak, wal khairil musawwamah, ya katanya kuda pilihan. Ini kalau zaman sekarang namanya kuda itu adalah jenis kendaraan. Kalau zaman sekarang bisa diartikan kendaraan yang mewah, kendaraan yang bagus, wal an'am ya, dan ternak atau investasi ya, wal hars, dan juga ladang. Ladang itu juga perdagangan, bisnis dan lain sebagainya. Dzalika mata'u hayati dunia, kata Allah. Itu adalah ya perhiasan kehidupan di dunia, keindahan kehidupan di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat ini ditutup dengan kata-kata wallahu 'indahu
husnul ma'ab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Artinya apa? Ya itu memang kecenderungan manusia. Manusia itu suka kepada pasangan, suka kepada anak-anak, suka kepada harta, kepada emas dan perak, perhiasan, tahta. Begitu juga kendaraan yang mewah, kendaraan yang nyaman, ya perhiasan, investasi dan lain sebagainya. Ya harta benda dan lain sebagainya itu merupakan hiasan dunia kata Allah. Tetapi ya sebaik-baiknya harta dunia adalah tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam khawatir nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang ya yang lebih cinta kepada dunia ketimbang kehidupan akhirat. Padahal sebagaimana porsinya ya dunia itu hanyalah sementara, sedangkan di akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi mereka lebih mementingkan, lebih mencintai kehidupan di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya ya kalau kita cinta kepada dunia ya cintailah sekedarnya. Sebab apa? Kalau kita terlalu cinta kepada dunia, ini akan menimbulkan hubbud dunya wa karahatul maut. Ini akan menimbulkan kita terlalu cinta kepada dunia dan kita takut akan kematian. Ini sudah satu paket. Kalau orang cinta sama dunia, biasanya orang takut berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia cinta kepada hartanya, harta yang sudah ditumpuknya dari muda. Ya, dari muda ditumpuk harta-harta itu, beli ini, beli itu, beli mobil, ngumpulin perhiasan dan lain sebagainya. Kalau orang cinta, orang bakal takut akan kematian, takut dia berpisah dengan hartanya, takut dia berpisah dengan kedudukannya, takut tidak sempat menikmati kejerih payahnya, hasil jerih payahnya belum sempat dinikmati, nanti tahu-tahu dia meninggal dunia, apa yang akan dibawa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, ya, yang kita bawa hanyalah amal soleh selama di dunia. Sedangkan harta yang kita kumpulkan selama muda, selagi kita hidup, yang harta yang kita kumpulkan hanyalah akan menjadi harta waris bagi keluarga kita. Kita tidak akan membawa harta kita sama sekali. Makanya ini yang ditakutkan Rasulullah, kecenderungan orang-orang lebih kepada kecenderungan duniawi ketimbang akhirat. Yang kedua, kata Rasulullah, yang Allah takutkan adalah ma akhsya alaikumul faqra walakin akhsya alaikumut takatsur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akhsya alaikumul faqra. Aku tidaklah takut kalian itu miskin. Aku tidak takut kalian kekurangan harta. Aku tidak takut kalian fakir. Walakin kata Rasulullah, akan tetapi akhsya alaikumut takatsur. Aku takut kalian itu malah justru berlomba-lomba ya menimbun harta. Ya aku takut kalian malah berlomba-lomba mengumpulkan harta. Naudzubillah min dzalik. Ini ya. Yang kedua adalah berlomba-lomba mengumpulkan harta. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemiskinan di dalam Islam bukanlah merupakan suatu aib. Ya selama dia yang mencari rezeki yang halal, itu adalah kewajiban dia. Masalah hasil itu adalah urusan Allah. Islam tidak selamanya ya tentang hasil, tetapi kita diganjar di setiap prosesnya. Maka dari itu proses mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban. Sedangkan hasil kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita menuntut ilmu. Pintar itu bukanlah suatu kewajiban, tetapi yang wajib adalah talabul ilmi. Hadis-hadis menjelaskan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, yang menjelaskan dalil yang menjelaskan bahwasanya kewajibannya adalah menuntut ilmu. Begitu juga mencari harta. Kewajiban kita adalah mencari harta yang halal, mencari harta yang baik, tetapi bukan berorientasi kepada hasilnya. Hasilnya rezeki itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berhak ya mencari dengan sebaik-baiknya, ya dengan mencari rezeki yang halal, memohon yaitu dengan berdoa, tetapi hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terus-menerus ya mengumpulkan harta sampai kita lupa kepada kehidupan kita di akhirat kelak.
alhaakumut takatsur. Ya, bermegah-megahan, berlomba-lomba mencari harta itu adalah membuat kamu lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kelak kamu ya ketemu dengan kubur, sampai kamu nanti ketemu di alam kubur. Kalla saufa ta'lamun, kata Allah. Janganlah begitu. Janganlah bermegah-megah harta. Saufa ta'lamun, nanti kalian bakal mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Sekali-kali janganlah begitu, kata Allah. Summa kalla saufa ta'lamun, nanti kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu, nanti kamu ya akan mengetahuinya dengan ainul yakin. Ya, kamu akan melihat sendiri, kamu akan mengetahui bahwasanya harta itu nanti tiada apa-apanya, artinya ketika nanti di alam kubur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Nanti kalian akan benar-benar melihat apa itu jahim, apa itu neraka. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu kalian akan benar-benar ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari hisab, yaumul hisab nanti, 'anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ini hendaknya menjadi introspeksi diri kita. Ini menjadi bahan renungan kita bahwasanya ya harta itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, kelak nanti di akhirat semua yang Allah berikan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangankan harta yang banyak, duit 2.000 perak bakal ditanya panjang. Jangankan harta yang banyak, semua yang kita miliki akan ditanya. Ini dari mana dapatnya? Itu harta. Dari mana dapatnya dan untuk apa dipergunakan? Nanti ya kita ketika di yaumil hisab tidak akan ada yang bisa berbohong. Mulut kita dikunci, yang berkata adalah tangan kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan kita yang berbicara kepada Allah. Ada saksinya apa? Wa tashhadu arjuluhum. Kakinya menjadi saksi di makanu yaksibun, tentang apa yang pernah diperbuat di dunia nanti. Itulah ya menjadi bahan renungan kita di akhir tahun ini. Selama ya 1 tahun ini, kira-kira orientasi kita banyakkan mana? Banyakkan harta atau banyakkan ibadah? Kalau kita selama setahun ini ibadahnya kurang, maka sudah barang tentu, sudah barang lebih baiknya ya di tahun-tahun mendatang ya orientasi kita ya kita membuat planning yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mungkin di tahun ini banyak pandemi, orang-orang ibadahnya berkurang, sedekahnya berkurang. Marilah ya kita tingkatkan di tahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan perekonomian lancar, kita bisa berinfak dan bersedekah, melaksanakan ibadah yang sempat terhenti. Ya dulu biasanya di tahun-tahun belakangan ibadah jamaah dihentikan. Sekarang mudah-mudahan di tahun depan kalau itu sudah dibuka kita bisa lancar lagi dan kembali lagi. Sekarang ya pasien itu tidak boleh Jumatan. Mudah-mudahan di tahun depan coronanya sembuh sehingga kita bisa melaksanakan Jumatan dan lain sebagainya. Dan Ramadan kita ketemu Ramadan, mudah-mudahan bisa beribadah dengan maksimal sebagaimana Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Ini menjadi bahan renungan buat kita. Jangan sampai yang kita kejar, ya target yang kita kejar di tahun depan hanyalah target-target duniawi, hanyalah memupuk harta. Jangan sampai kita hanya mikir tahun ini punya motor, tahun depan harus punya mobil. Jangan cuma itu, tetapi juga ibadah kita ditingkatkan. Kita tingkatkan, ya. Tahun depan bisa mendawamkan apa? Tahun depan bisa rutinitas apa yang harus kita lakukan? Kalau ngajinya kurang, mudah-mudahan tahun depan ya dibukanya kembali majelis taklim, kita bisa datang, kita bisa hadir ya dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini ya tidak menjadi kekhawatiran Rasulullah kepada kita. Karena banyak orang-orang ya di luar sana yang mungkin lupa akan ya kehidupan akhirat kelak sehingga mereka mementingkan harta dunia, berlomba-lomba memupuk harta. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ketiga poinnya kata Rasulullah adalah ma akhsya alaikum al khata walakin akhsya alaikum at ta'ammud. Ini kata Rasulullah, ma akhsya alaikum al khata, yang aku khawatirkan atas kamu bukanlah kamu berbuat kesalahan, walakin akan tetapi akhsya alaikum at ta'ammud,
Aku takut, aku khawatir kamu itu sengaja melakukan kesalahan. Naudzubillahi min dzalik. Ini ketakutan Rasulullah. Mungkin banyak zaman sekarang kita lihat orang berbuat dosa terang-terangan. Orang berbuat dosa ya kita lihat di media-media lain, kita lihat di Facebook, kita lihat di Instagram, orang pacaran sekarang udah nggak pakai malu. Ya, orang ciuman sekarang diposting di mana-mana. Naudzubillahi min dzalik. Orang bangga akan kesalahannya. Naudzubillahi min dzalik. Kata Rasulullah, ya, aku tidak takut kalian berdosa, aku tidak takut kalian melakukan kesalahan, tapi yang aku takut apa? Kalian sengaja melakukan kesalahan itu. Naudzubillahi min dzalik. Sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian, ya, tentu semua orang pernah melakukan dosa, pernah melakukan salah. Makanya Rasulullah tidak takut. Saya tidak takut, kata Rasulullah, kalian melakukan salah, karena memang semua orang bersalah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata at-taib, katanya begitu ya. Semua bani Adam, semua manusia pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik-baiknya ya orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Maka dari itu, kalau ya di masa lalu kita introspeksi diri, di masa lalu misalnya ya dosa-dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, maka kita tebus, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tebus dosa-dosa kita. Kalau di agama lain ada yang namanya penebusan dosa, tetapi di agama Islam ya ada penebusan dosa, tetapi berbeda konsepnya. Di dalam Islam, salah satu cara penebusan dosa adalah dengan sedekah. Dalilnya adalah as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, yaitu sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan yang telah lalu, sebagaimana air memadamkan api. Dosa ya, sedekah juga bisa menghapuskan ya sebagai kafarat ya, pembayaran dosa kita yang telah lalu. Ya, maka kalau kita dulunya banyak dosa, sedekah sekarang kita bertaubat. Ya, kita hapus dosa-dosa kita dengan cara sedekah. Ya, kita niatin ya memperbaiki diri, kita niatin menghapus dosa-dosa kita. Insya Allah Allah akan menghapusnya. Yang kedua ya beristighfar. Ya, kata Rasulullah SAW, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Kata Rasulullah, tidak ada dosa yang besar dan diiringi dengan istighfar. Kalau dosa kita besar, maka iringilah terus-menerus dengan istighfar. Yaitu sama saja dengan dosa kecil. Tidak ada istilah dosa besar, kata Rasulullah. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada pula dosa kecil. Ya, jangan anggap remeh dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang kali. Ini adalah ya, kita jangan menyepelekan dosa ya. Dosa besar kalau diiringi dengan istighfar itu akan diampuni oleh Allah, sementara dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus akan lama-lama menumpuk sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi punya dosa yang besar. Maka ketahuilah bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Ampunan Allah itu lebih besar dari dosa kita. Kalau dosa kita cuma segunung, ya, luasnya ampunan Allah itu meliputi langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah kalian, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana arduhas samawati wal ard, kata Allah, yang luasnya itu meliputi luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu ya kita introspeksi. Ya mungkin di tahun-tahun yang lalu, di masa-masa muda kita dulu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita istighfar, maka kita bersedekah ya dan istighfar. Mudah-mudahan bisa ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, jangan sengaja melakukan kesalahan. Ya, jangan sengaja melakukan kesalahan ya, apalagi sampai diumbar-umbar dan lain sebagainya. Inilah kekhawatiran Rasulullah SAW. Itulah 3 poin ya yang kata Rasulullah,
ya akan terjadi nanti kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama adalah ma yuftau alaikum min zahrati dunia. Yang pertama poinnya adalah ya Rasulullah takut nanti umatnya akan lebih cinta kepada kenikmatan dunia. Yang kedua, Rasulullah itu takut nanti umatnya akan berlomba-lomba ya mengumpulkan harta. Dan yang ketiga adalah Rasulullah takut bahwasanya umatnya nanti kelak akan terang-terangan sengaja melakukan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah nasihat buat kita ke depannya, menjadi motivasi di tahun-tahun berikutnya. Jangan sampai kehidupan kita hanya mementingkan harta, jangan sampai kita orientasinya hanya kepada dunia, dan jangan sampai kita melakukan dosa dengan sengaja. Inilah ya pesan Rasulullah SAW yang harus kita teguh, yang harus kita bawa dimanapun kita berada, yang harus kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup ya kajian kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti malam ya ada kajian lagi dengan akhinul kiram, saudara kita, sahabat kita, Ustaz Hari Cahya Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam.